3. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Sehat? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Adik-adik, hari ini bertemu lagi di IMPA GPB Koinonia bersama dengan Kak Hana dan juga Kak Ramon. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, kalau kakak tanya ada sukacita di IMPA Koinonia, adik-adik jawabnya apa? Dahsyat, luar biasa, yes, pintar. Sekarang Kak Hana tanya ya, ada sukacita di IMPA Koinonia, dahsyat, luar biasa, yes. Hebat, semangat semuanya. Nah adik-adik, kita langsung mulai aja yuk IMPA kita. Kakak mau ajak adik-adik semua berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Oikomene yang judulnya Aku Cinta Yesus. Musik. Sekarang kakak mau ajak adik-adik buka Kidung Cerianya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Musik. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Jangan lupa kita harus berdoa yang serius karena kita berdoa pada siapa? Kepada Tuhan. Sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu melindungi kami sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mengikuti IMPA GPB Koinonia. Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga nanti selesainya ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kakak persilahkan untuk adik-adik duduk kembali. Dan persiapkan Alkitab adik-adik karena kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum masuk ke firman Tuhan, kita akan bernyanyi dulu. Adik-adik siapkan Kidung Cerianya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 135, Sabdamu Abadi. Musik. Tolong
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekarang kakak mau tanya, apa kabarnya kalian semua? Hah? Wih, kakak yakin kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu bersemangat ya. Nah, sebelum kakak membawakan cerita Alkitab pada hari ini, kakak persilakan kalian untuk mempersiapkan Alkitab kalian dan membuka Alkitab kalian dari kitab ini nih. Ini apa? Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi, Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kalian sudah buka? Yang belum buka, kakak persilakan untuk buka. Oke, kakak tunggu ya. Kalian udah buka ya? Nah, sekarang kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul dalam ibadah daring pada hari ini Tuhan. Kami sudah mempersiapkan Alkitab dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan membimbing dan sertai kami agar kami dapat mendengarkan dan dapat melakukan firman yang akan kami dengar nanti, yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, kalian sudah buka Alkitab kan? Sekarang kakak minta, siapa nih yang mau baca Alkitab? Tunggu deh, kira-kira kakak ada deh, sebentar. Halo? Oh, kamu mau baca Alkitab ya? Oke. Nah, teman kita udah ada yang mau baca Alkitab nih. Yuk, kita baca Alkitabnya. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan alam semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang terdiam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para iman yang di orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Halo, makasih ya udah bantu kakak buat baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, adik-adik, tadi teman kita sudah baca Alkitab kan? Sekarang kakak mau masuk ke dalam cerita Alkitab ini. Cerita Alkitab ini tentang Raja Kores dan Nabi Ezra. Oke? Sekarang kakak mau kasih tunjuk kedua gambar ini. Tapi kalian kelihatan nggak? Coba sekarang kakak mau pindah dulu ke tengah. Nah, sekarang kalian kelihatan kan? Kira-kira ini raja siapa? Ini raja siapa? Itu udah ada deh namanya. Ini Raja Kores. Ini Raja Nebukadnezar. Nah, sekarang kakak mau cerita kalau pada zaman dulu itu ada seorang raja yang baik hati. Nah, raja ini bernama Raja Kores.
Raja Kores ini yang membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Babel. Nah, sebelum Raja Kores memerintah pada saat itu, Raja Nebukadnezar yang memerintah bangsa Israel pada saat itu, sebelum Raja Kores memerintah. Nah, Raja Nebukadnezar ini terkenal dengan raja yang sangat kejam. Kira-kira yang mana nih? Oke, yang kiri ya. Nah, Raja Nebukadnezar ini sangat kejam dan memperbudak bangsa Israel pada saat itu. Nah, tetapi pada saat itu Raja Nebukadnezar telah meninggal. Nah, setelah meninggal, Raja Nebukadnezar digantikan oleh Raja Kores. Raja Kores yang mana nih? Oke, yang kanan kan? Nah, Raja Kores ini menggantikan Raja Nebukadnezar dan mengizinkan bangsa Israel serta memulangkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Babel. Oke, nah sekarang kakak mau ke gambar berikutnya nih. Yuk kita gambar berikutnya. Kayaknya masih di sini. Ini udah nih. Kakak mau pindah kemana ya? Ke atas? Enggak deh, ke bawah. Sudut kanan paling bawah. Terus kakak mau menciut dikit nih. Nah, sekarang kakak mau jelaskan. Kalau di gambar ini, Raja Kores ini mengizinkan bangsa Israel serta memberikan dana kepada bangsa Israel untuk kembali ke tanah Yehuda dan membangun apa ya kira-kira? Membangun bait Allah, membangun apa ya? Kakak mau kasih tahu kalau bangsa Israel di sana membangun bait Allah di tanah Yerusalem berkat Raja Kores tadi. Oke? Pada saat Raja Kores memberi izinkan pulang bangsa Israel, tapi kayaknya kakak belum pindah deh. Pindah dulu deh. Nah, kakak mau pindah ke tengah. Ke tengah. Nah, gambar ini adalah Nabi Ezra, adik-adik. Nabi Ezra ini menawarkan diri kepada Raja Kores untuk membantu bangsa Israel membangun bait Allah dan memulai kehidupan yang lebih baru lagi sesuai dengan apa? Hukum Taurat. Oke, sesuai dengan hukum Taurat. Nah, kayaknya kakak mau pindah lagi nih. Nah, kakak mau pindah ke kanan atas deh. Oke, kakak mau ceritakan nih bahwa cerita Alkitab yang tadi kakak ceritakan, kakak mau mengingatkan kalau Tuhan tidak pernah lupa akan kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji dengan kita nih adik-adik. Tuhan ingin kita memulai kehidupan baru. Tuhan ingin kita membangun kehidupan kita yang lebih baik lagi. Oke, sekarang kakak mau next lagi nih. Nah, kalian kelihatan kan pasti? Oke. Nah, kira-kira nih gambar ini, gambarnya lagi ngapain ya? Oke, nah gambar ini, gambar yang anak sedang berdoa dan membaca Alkitab. Nah, kakak ingin kalian seperti ini ya adik-adik. Kalian mau berdoa setiap hari, kalian membaca Alkitab setiap hari, sesuai dengan apa yang Tuhan mau kepada kita. Oke, sekarang kakak mau next lagi nih. Nah, tapi kakak mau pindah ke tengah deh. Udah kelihatan belum? Nah, kakak yakin udah kelihatan deh. Ya. Nah, kakak ingin kalian juga mau dengar-dengaran pada papa mama di rumah. Nih, seperti gambar ini. Papa mama di rumah. Dan kalau di ibadah hari Minggu pelayanan anak, kakak ingin kalian dengar-dengaran pada kakak layan. Oke? Kedua gambar ini, kakak ingin kalian mengaplikasikannya di dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Oke? Tapi kayaknya kakak mau pamit nih adik-adik. Ya? Kakak pamit dulu ya. Kakak harap kalian dapat mengaplikasikannya dan melakukannya di dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Oke? Dah, amin. Nah adik-adik, gimana tadi? Sudah dengar firman Tuhan ya kan? Kakak berharap adik-adik selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 185, Aku Gereja, Kaupun Gereja. Musik.
Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu. Kami boleh melakukan aktivitas di sepanjang minggu ini. Tuhan, kami hendak datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus untuk mendoakan khususnya bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Berikanlah Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati, hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat memimpin bangsa kami ini. Khususnya upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan proses vaksinasi, biarlah Engkau turut campur tangan agar semuanya ini dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mau mendoakan untuk gereja di muka bumi ini dalam aktivitas pelayanan mereka, khususnya gereja kami GPIB Koinonia. Berkatilah segala aktivitas pelayanan di dalamnya, Ibu Pendeta Min, para majelis baik penatua dan diaken, juga pengurus PHMJ, unit misioner lainnya, dan 6 pelkat yang ada di dalamnya. Tuhan, berikanlah mereka hikmat, ketekunan bagi mereka agar mereka bisa senantiasa melayani umat-Mu di GPIB Koinonia, dan juga bisa menjadi garam dan terang bagi lingkungan di sekitar gereja kami ini. Kami juga mendoakan untuk pendidikan kami, juga pelayanan kami di berkat PH. Tuhan, berkatilah Bapak dan Ibu Guru yang senantiasa mengajar dan membimbing kami dalam aktivitas belajar kami, juga kakak layan di pelkat PA yang senantiasa mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu. Berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, juga kesehatan, dan tak lupa untuk kami semua sebagai murid-murid dan adik layan. Berkatilah kami agar kami senantiasa dengar-dengaran dan mau dididik dengan baik oleh guru-guru kami dan kakak layan kami. Kami juga mendoakan untuk orang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, baik juga pasien yang terpapar COVID-19 maupun pasien yang mempunyai penyakit lainnya. Biarlah Engkau senantiasa menjamah dan memberkati mereka dalam proses penyembuhannya. Berkatilah makanan, minuman, serta obat-obatan dan tenaga dokter, agar mereka dapat memperoleh kesembuhan. Kami juga tak lupa untuk mendoakan kedua orang tua kami, Papa dan Mama kami yang senantiasa membimbing dan membesarkan kami hingga pada saat ini. Berkatilah mereka dalam pekerjaan, pelayanan, juga dalam aktivitas lainnya. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan berkat yang hanya daripada-Mu, agar mereka senantiasa bisa membekali hidup kami. Tuhan, kami rindu untuk pelayanan dan belajar secara tatap muka, tapi kami yakin dan percaya Engkau mempunyai rencana yang indah di balik pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan tolong kami supaya pandemi ini bisa segera berakhir, agar kami semua bisa melakukan aktivitas seperti semula. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau kuduskan dan sempurnakan doa kami ini yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita, dan untuk adik-adik jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplopnya adik-adik kasih ke orang tua adik-adik untuk diantarkan ke gereja Koinonia di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari apa aja boleh loh adik-adik. Yuk, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Membagi. Musik. Aku suka
adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari mulai ibadah hari ini sampai pada saat ini kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan yang kami berikan agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu dan dapat digunakan oleh gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah berdoa persembahan, adik-adik kakak persilakan untuk duduk kembali. Nah, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Adik-adik kakak mau memberikan info warta pelakat PA. Adik-adik jangan lupa minggu depan ibadah lagi dan akan nanti diinfokan di grup yang sudah ada. Nah, adik-adik pokoknya kalau ibadah walaupun di Zoom ataupun YouTube, adik-adik tetap harus ibadah ya. Ajak juga teman-temannya yang lain untuk mengikuti ibadah. Nah, lalu nih adik-adik, kakak juga sekali lagi mau mengingatkan adik-adik, kalau adik-adik mau pergi keluar rumah, jangan lupa melakukan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi kegiatan kalau tidak perlu keluar rumah. Oke adik-adik, kakak berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga adik-adik. Ya, terima kasih adik-adik. Untuk menutup ibadah pada hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan berdoa penutup yang diakhiri oleh Bapak. Terima kasih. Kita ambil sikap berdoanya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kudus, puji Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami menyelesaikan ibadah ini. Tuhan, sebentar kami akan kembali dengan kegiatan dan aktivitas kami masing-masing. Tuhan Yesus menyertai kami, melindungi kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kami semua kesehatan, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan kepada-Mu. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.